Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-104, 105, 106 dan 107 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran sebagai ayat-ayat yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan kebenaran. Ayat-ayat Al-Quran adalah yang bermanfaat untuk menjelaskan kebenaran. 4 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan kepada penduduk kota Mekah yang masih enggan untuk beriman kepada kebenaran yang Rasulullah sampaikan, supaya mereka memperhatikan kebenaran, supaya mereka mendapatkan kebenaran melalui ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Karena ayat-ayat Al-Quran adalah yang akan menampakkan kepada mereka kebenaran sebagai kebenaran dan akan menampakkan kepada mereka kebatilan sebagai kebatilan. Sehingga apabila mereka telah mengetahui kebenaran sebagai kebenaran, mereka akan mengikutinya. Kemudian apabila mereka mengetahui kebatilan sebagai kebatilan, mereka akan meninggalkannya. Kebenaran adalah berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebatilan adalah berupa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kafir Quraisy yang mereka warisi turun-temurun adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan perbuatan syirik, yaitu menyembah berhala. Rasulullah menyampaikan kebenaran kepada mereka bahwasanya Tuhan yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran, adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah ayat-ayat Al-Quran berulang-ulang, berkali-kali,
dalam bentuk yang berbagai macam, yang kandungannya adalah sama, yaitu Tuhan yang sebenarnya, yang sepatutnya disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan ayat-ayat Al-Quran. Berulang-ulang Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang musyrik pada masa dahulu, apabila Rasulullah memulai dakwah di Mekah, menyampaikan kepada kaum musyrikin Mekah, penduduk kota Mekah. Tetapi rupanya disebabkan karena mereka telah membutakan mata hati mereka, maka mereka tidak mau menerima kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Dengan keangkuhan mereka menolak kebenaran. Akhirnya ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya bermanfaat bagi mereka menjadi sia-sia. Mereka tetap di dalam kekufuran, di dalam kemusyrikan, sehingga mereka mesti menanggung akibatnya. Karena hidup ini adalah sebagai ujian. Beriman, lulus dalam ujian, mendapat keberuntungan. Tetapi enggan beriman, tetap memilih kekufuran, berarti gagal dalam ujian, maka pasti menanggung akibatnya. Berarti bagi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan berulang-ulang, maka mereka akan mendapat manfaat dari ayat tersebut. Namun apabila mereka tidak mensyukurinya disebabkan karena ada kedengkian di dalam hati atau kesombongan di dalam hati, sehingga mereka menolak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kebenaran, maka mereka mesti menanggung akibatnya. Jadi Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada manusia, maka manusia yang berada di hadapan Al-Quran adalah dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang bermanfaat bagi mereka ayat-ayat Al-Quran, sehingga menampakkan kebenaran itu sebagai kebenaran, kemudian mereka mengikutinya. Dan kelompok yang kedua, yaitu yang tidak bermanfaat Al-Quran bagi mereka, sehingga mereka tetap memilih kebatilan meskipun kebenaran itu sudah jelas bagi mereka. Jadi inilah dia dua kelompok manusia di hadapan Al-Quran pada masa dahulu, pada masa awal Al-Quran itu diturunkan dan disampaikan oleh Rasulullah sampai kepada masa sekarang ini. Karena Al-Quran masih terpelihara dan Allah akan terus pelihara sampai hari kiamat. Maka di hadapan Al-Quran itu ada dua kelompok manusia, yaitu yang mau menerima Al-Quran, maka bermanfaatlah Al-Quran bagi mereka. Dan yang enggan menerima Al-Quran, maka sia-sialah Al-Quran yang begitu jelas keterangan-keterangan di dalamnya untuk menampakkan kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan, maka sia-sialah bagi mereka. Maka mereka akan menanggung akibatnya. Inilah dia ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang menerangkan dengan jelas tentang kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan, supaya manusia tidak memiliki alasan lagi untuk tidak mengikuti kebenaran. Kalau masih juga menolak kebenaran, hal itu hanyalah karena kedengkian dan kesombongan. Atas alasan kebodohan sudah tidak diterima lagi. Apa sebab? Sebab ayat Al-Quran telah menerangkan tentang jelas kepada mereka. Kemudian diterangkan juga dalam ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya Allah memerintahkan Rasulnya jangan peduli dengan orang yang menolak Al-Quran itu. Jangan peduli, jangan perhatikan, abaikan mereka itu. Karena memang kedengkian sudah menguasai hati mereka, maka biarkan mereka. Yang penting adalah
terus ikuti kebenaran, wahai Muhammad, sampaikan kebenaran itu, berpaling dari mereka yang menolak kebenaran itu. Kemudian Allah terangkan bahwasanya mereka menolak kebenaran itu adalah disebabkan karena kedengkian yang ada dalam hati mereka, karena kesombongan yang ada dalam hati mereka, itu yang membuat mereka tidak mau menerima kebenaran. Andaikan Allah menghendaki mereka itu untuk menerima kebenaran, niscaya mereka itu akan menerima kebenaran. Tetapi Allah tidak paksa mereka untuk menerima kebenaran, tapi Allah berikan kepada mereka pilihan untuk menerima kebenaran atau menolak kebenaran, karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, bukan paksaan. Hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Siapa yang menerima kebenaran, silahkan. Siapa yang menolak kebenaran, silahkan. Allah akan berlakukan apa yang mereka kehendaki. Tetapi ingat, hidup ini adalah ujian. Apabila menerima kebenaran, beruntunglah. Apabila menolak kebenaran, merugilah. Menerima kebenaran, manfaat untuk diri sendiri akan didapatkan. Menolak kebenaran, kemudaratan akan ditanggung di dunia ini dan di akhirat nanti. Pernyataan ini disampaikan kepada manusia melalui Rasulullah SAW supaya mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW tidak lebih adalah sebagai penyampai kebenaran, bukan yang bertanggung jawab ke atas manusia. Tidak. Siapa yang menolak kebenaran, maka dia sendirilah yang akan bertanggung jawab ke atas dirinya sendiri. Maka jangan salahkan Allah dan jangan salahkan Rasulullah SAW. Jangan salahkan Allah, karena Allah telah menyampaikan ayat-ayatnya dengan jelas dan berulang kali. Jangan salahkan Rasulullah, karena Rasulullah telah sempurna menjalankan kewajiban menyampaikan ayat-ayat Allah dengan tidak sedikit pun lalai di dalam menyampaikannya. Sungguh-sungguh di dalam menyampaikannya, sempurna di dalam menyampaikannya. Bahkan baginda sendiri pun menambah dengan penjelasan-penjelasan dari sisi baginda melalui sabda-sabda baginda, sehingga jelas sekali kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima kebenaran. Inilah sebagai pengantar dari 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran adalah sebagai ayat-ayat yang bermanfaat. Ayat Al-Quran yang bermanfaat untuk menerangkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Doa kita pula adalah ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita mengetahui kebenaran, kita berdoa kepada Allah supaya Allah tolong kita untuk mengikuti kebenaran dan tetap dalam kebenaran. Kemudian apabila kita mengetahui kebatilan yang diterangkan oleh ayat-ayat Al-Quran, maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari kebatilan tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran dan tolonglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan tolonglah kami untuk menjauhinya. Apa kaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelum ini? Telah kita terangkan sebelum ini bahwasanya ayat-ayat yang telah diterangkan dari awal surah Al-An'am adalah menerangkan tentang kemusyrikan, khususnya kemusyrikan yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah ketika Rasulullah berdakwah kepada mereka dahulu. Tetapi sayangnya mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka tetap di dalam kekufuran disebabkan karena kesombongan mereka. Kesombongan mereka karena mereka ini adalah dari kalangan
orang-orang kaya, dari kalangan orang-orang terpelajar, dari kalangan pemimpin-pemimpin utama, sehingga mereka menolak kebenaran. Dan biasanya di sepanjang zaman sampai hari ini, mengapa masih banyak yang menolak kebenaran? Disebabkan karena kesombongan. Karena kononnya telah berpendidikan tinggi, kononnya sudah tidak memerlukan apa-apa lagi karena kaya raya, punya pengikut dan kuasa. Kononnya mereka adalah orang-orang yang bisa untuk menjalankan hidup dengan akal mereka sendiri. Kononnya demikian, tapi buktinya juga tidak. Hal itu hanyalah karena disebabkan kesombongan yang menguasai hati mereka. Atau satu lagi, kalau tidak karena kesombongan, karena kedengkian. Yang penting tak mau kebenaran. Nah, itu dengki namanya. Seperti yang dimiliki oleh ahlul kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hasadan min indi anfusihim, sebagai kedengkian dari diri mereka sendiri. Dua inilah yang merupakan penyakit hati yang menghalang manusia untuk tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 ayat ini menerangkan lagi tentang dakwah pada masa dahulu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik Mekah, supaya menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Karena apa yang diceritakan pada masa dahulu akan berlaku lagi pada masa sekarang ini. Nilai yang sama, itu yang disebut sebagai sunnatullah, yaitu orang-orang musyrik pada masa dahulu menolak kebenaran disebabkan karena kesombongan dan kedengkian. Orang-orang musyrik pada masa sekarang pun menolak kebenaran adalah karena kesombongan dan kedengkian. Apabila kita menyampaikan Al-Quran kepada mereka, kemudian mereka tetap menolak kebenaran, maka sudah, berpaling saja dari mereka, terus kita mengikuti kebenaran. Kemudian tentang mereka yang tidak mau menerima kebenaran, kita serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum kita menyampaikan penjelasan yang lebih terperinci dari 4 ayat yang akan kita pelajari ini, kita akan membacanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan terjemahkan huruf dan kata per kata, supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini, dan supaya mudah bagi kita nanti ketika kita mempelajarinya melalui tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz wa kadzalika nusarriful ayat waliyaqulu darast walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Allah berfirman, qad ja'akum basairu mir rabbikum. Qad, sesungguhnya, ja'akum, telah datang kepadamu, basairu, keterangan-keterangan yang jelas, mir rabbikum, dari Rabbmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Faman absara falinafsi. Faman, maka barang siapa yang absara, melihat
kebenaran melalui keterangan-keterangan yang jelas dari ayat-ayat Al-Quran, fali nafsih, maka bagi dirinya sendiri, yaitu manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Waman amiya fa'alaiha, waman, dan barang siapa yang amiya, buta, maknanya tidak melihat kebenaran melalui keterangan-keterangan jelas ayat-ayat Al-Quran, fa'alaiha, maka ke atasnya, maka kemudaratan akan berlaku ke atasnya. Wa ma ana alaikum bihafiz, wa ma ana alaikum, dan tidaklah aku ini ke atasmu. Aku di sini adalah Rasulullah, karena ayat ini adalah berupa perkataan yang Allah perintahkan supaya disampaikan kepada orang-orang musyrik Mekah. Dan tidaklah aku ke atasmu bihafiz, sebagai pemelihara. Kita baca dari awal ayat langsung. Sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas dari Tuhanmu, maka barang siapa yang melihat, maka manfaat bagi dirinya sendiri, dan barang siapa yang buta sehingga tidak melihat kebenaran, maka ia sendirilah yang akan menanggung akibatnya atau kemudaratannya. Dan tidaklah aku ke atasmu sebagai pemelihara. Ayat berikutnya, wa kadzalika nusarriful ayat, wa kadzalika, dan demikianlah, nusarrifu, kami mengulang-ulang, al ayat, ayat-ayat, waliyaqulu darast, waliyaqulu, dan supaya mereka berkata. Siapa mereka di sini? Orang-orang musyrik Mekah. Supaya mereka berkata, daras, kamu telah mempelajarinya, kamu wahai Muhammad telah mempelajari ayat-ayat tersebut dari ahlul kitab. Berarti kamu bukan menerimanya dari Allah, kamu mendapatkannya dari ahlul kitab. Berarti kamu kalau tidak mendapatkannya dari Allah, kamu belajar dari ahlul kitab, berarti kamu bukan Rasul, wahai Muhammad. Itu adalah tuduhan yang dikatakan, yang disampaikan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah. Walinubayyinahu liqaumin ya'lamun, walinubayyinahu, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Jadi ada dua kelompok. Ada kelompok orang-orang musyrik, maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, ini ayat-ayat yang kamu sampaikan ini bukan dari Allah, ini yang kamu pelajari dari ahlul kitab. Maka kelompok ini adalah kelompok yang menolak ayat-ayat Al-Quran, menolak kebenaran. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang mengetahui, maka mereka mengetahui ini yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah ayat-ayat Allah. Rasulullah adalah memang seorang Rasul, maka bertambahlah iman mereka. Jadi ada dua kelompok manusia di hadapan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan demikianlah kami mengulang ayat-ayat, dan supaya mereka mengatakan kamu telah mempelajarinya, dan supaya kami menjelaskannya kepada kaum yang mengetahui. Ayat berikutnya, ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Ittabi', ikutilah wahai Muhammad, ma uhiya, apa-apa yang diwahyukan, ilaika, kepadamu, mir rabbik, dari Rabbmu, dari Tuhanmu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, wa a'rid, dan berpalinglah kamu, 'anil musyrikin, dari orang-orang musyrik itu. Kita baca dari pangkal ayat. Ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat berikutnya,
Walau sya'allahu ma asyraku. Walau dan kalaulah sya'allah, Allah menghendaki, ma asyraku, tidaklah mereka itu mempersekutukan Allah. Kalau Allah menghendaki, berarti ketetapan itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza. Wa ma, dan tidaklah, ja'alnaka, kami menjadikan kamu wahai Muhammad, 'alaihim, ke atas mereka, hafiza, sebagai pemelihara. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Wa ma anta 'alaihim, dan tidaklah kamu ke atas mereka, biwakil, sebagai yang menguruskan urusan mereka. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan kalaulah Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mempersekutukan Allah. Dan tidaklah kami menjadikan kamu sebagai pemelihara ke atas mereka, dan tidaklah kamu sebagai yang menguruskan urusan mereka. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Dari terjemahan tadi dapatlah kita mengetahui bahwasanya keempat ayat ini adalah menerangkan tentang bimbingan Allah, petunjuk Allah kepada Rasulnya, yaitu bagaimana berdakwah kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kalau pada masa dahulu, orang-orang yang mempersekutukan Allah itu adalah kafir Quraisy. Allah bimbing Rasulnya. Pertama, Allah sampaikan kepada Rasulnya supaya menyampaikan kepada orang-orang musyrik itu bahwasanya ayat-ayat Al-Quran telah datang kepada mereka. Maka jadikanlah ayat-ayat Al-Quran itu untuk melihat kebenaran. Terlihat kebenaran, manfaat akan kembali kepada diri sendiri. Tak juga melihat kebenaran, padahal kebenaran sudah terang dijelaskan oleh ayat Al-Quran, bermakna mata hati itu betul yang buta, maka tanggunglah akibatnya. Rasulullah bukanlah sebagai pemelihara ke atas mereka. Jadi ayat ini adalah ayat bimbingan kepada Rasul. Bimbingan kepada Rasul adalah juga bimbingan kepada kita sebagai pendakwah pada hari ini. Karena masing-masing kita ini pendakwah. Bukan para ustaz saja pendakwah. Semua kita ini adalah pendakwah. Jadi ketika kita berdakwah dengan bahasa kita sendiri, dengan kemampuan yang kita miliki, kemudian ada yang menolak kebenaran yang kita dakwahkan itu, maka jangan bersedih, karena tugas kita hanyalah sebagai yang menyampaikan. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan, yang telah diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikannya pula kepada manusia, adalah berulang-ulang sifatnya. Kita lihat dari awal Al-Quran sampai kita ke akhir juz yang ke-7 pada kesempatan ini. Kita lihat bahwasanya disampaikan adalah itu saja, berulang kali. Pengulangan-pengulangan yang seperti ini tujuannya adalah supaya manusia yang telah memiliki kesediaan untuk beriman, mereka akan segera beriman. Tetapi yang memang di dalam hatinya itu telah ada kesombongan dan kedengkian, maka akan menutup hati rapat-rapat dan menolak kebenaran. Berarti ada dua manusia di hadapan Al-Quran. Ini adalah bimbingan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, ketika kamu menyampaikan Al-Quran, maka manusia yang berada di depan Al-Quran itu adalah dua kelompok. Maka ketika ada yang menolaknya, jangan kamu sedih, karena sudah demikian keadaannya. Yang penting adalah sampaikan terus Al-Quran itu. Sampaikan kepada orang-orang yang mengetahui kebenaran, karena merekalah yang akan merasakan manfaat dari Al-Quran tersebut. Tentang orang-orang musyrik itu, pulangkan sajalah urusan mereka itu kepada Allah, karena Allah yang berkehendak sehingga mereka itu tetap di dalam kemusyrikan. Disebabkan karena mereka sendiri yang memilih
kemusyrikan tersebut, maka Allah perkenankan mereka untuk tetap di dalam kemusyrikan. Dan kamu wahai Muhammad, jalankan tugas sebagai seorang rasul, karena kamu bukanlah pemelihara mereka dan bukanlah sebagai yang menguruskan urusan mereka. Jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat bimbingan, bimbingan kepada Rasulullah dan juga bimbingan kepada kita pada hari ini. Pengantar sudah, terjemahan ayat pun sudah, ringkasan dari tafsir pun sudah. Sekarang kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci dari ayat ini, supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum basairu mir rabbikum." Sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Sesungguhnya telah datang kepadamu. Apa yang telah datang? Keterangan-keterangan yang jelas. Keterangan-keterangan yang jelas yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Al-Quran. Karena nanti disebutkan ayat-ayat Al-Quran disampaikan secara berulang-ulang. Telah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas dari Tuhanmu. Telah datang. Ketika digunakan kata telah datang, berarti sebelum datang bagaimana ayat-ayat tersebut? Ada di hadapan? Tidak ada. Sama seperti manusia umpamanya. Telah datang tamu kita itu. Sebelum datang, tamu kita itu ada di hadapan kita? Tak ada. Nampak tamu kita itu? Tak nampak. Tetapi ketika dia telah datang, ada tamu itu di hadapan? Ada. Ketika digunakan kata sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas, berarti keterangan-keterangan yang jelas itu sebelumnya tidak ada pada mereka, karena mereka tenggelam dalam kemusyrikan. Sekarang keterangan-keterangan yang jelas itu sudah ada di hadapan mereka, seperti adanya tamu yang tadinya tak nampak, sekarang sudah ada di hadapan, terlihat jelas. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran. Sekarang ayat-ayat Al-Quran itu sudah ada di hadapan mereka, karena Rasulullah menyampaikannya langsung kepada mereka, dan mereka mengetahui. Karena Al-Quran itu berbahasa dengan bahasa mereka. Mereka bangsa Arab, Al-Quran itu pula berbahasa Arab, dan mereka mengetahui kandungannya karena Rasulullah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Jadi ketika digunakan sesungguhnya telah datang kepadamu wahai kafir Quraisy, wahai orang-orang yang mempersekutukan Allah, bermakna kalau telah datang keterangan-keterangan yang jelas kepadamu dan sekarang sudah ada bersamamu di hadapanmu, kemudian kamu tidak juga mau menerima kebenaran, maka kesalahan bukan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas, dan kesalahan bukan pada Rasul, karena Rasulullah telah menyampaikan keterangan-keterangan yang jelas. Kesalahan adalah padamu wahai manusia. Berarti kesalahan pada kita, karena Al-Quran ada di depan mata kita. Telah datang Al-Quran, telah datang Al-Quran sebagai peringatan, sebagai petunjuk. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepadamu peringatan-peringatan, pengajaran-pengajaran dari Tuhanmu. Sudah ada sekarang? Sudah. Al-Quran itu dipelihara sampai akhir zaman. Bermakna kalau ada juga yang tidak mau menerima Al-Quran, menerima kebenaran yang disampaikan Al-Quran, maka bermakna kesalahan itu adalah pada dirinya sendiri. Banyak tak yang menolak Al-Quran pada hari ini? Banyak sekali. Jumlah penduduk muka bumi pada hari ini 6 miliar banyaknya. Yang memeluk agama Islam hanya 2 miliar saja. Dan umat Islam yang 2 miliar itu mungkin sebahagian besarnya adalah menolak Al-Quran. Kalau mereka tidak menolaknya dengan mulut mereka, mereka menolaknya dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Mari kita jalankan undang-undang Al-Quran. Tidak, kami mau undang-undang penjajah itu juga.
Silakan lihat. Dari sekian banyak negara-negara umat Islam yang kononnya di sana adalah mayoritas umat Islam, apakah mereka menjalankan undang-undang Al-Quran yang sudah jelas kebenarannya, yang halal dan haramnya, yang baik dan buruknya? Tidak, mereka menolak kebenaran, menolak Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah ada di hadapan mereka. Mereka perlombakan musabaqah tilawatil Quran. Tingkat RT, tingkat RW, tingkat kecamatan, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional. Tapi Al-Quran hanya didendangkan saja, dibaca saja, tetapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dalam politik, tidak dalam ekonomi, tidak dalam sosial, keluarga dan kemasyarakatan. Bermakna menerima Al-Quran atau tidak kalau seperti ini? Tidak. Tapi kalau kita tanya, percaya kepada Al-Quran? Bukan main cepatnya lagi menjawab. Mengangguknya pun sampai ke lutut. Tetapi tingkah laku dan perbuatan menolak Al-Quran. Tak sesuai cakap dengan buat. Kalau tak sesuai cakap dengan buat, apa namanya? Munafik. Kemunafikan banyak sekali sekarang berlaku dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai beragama Islam. Lalu bagaimana sikap kita? Sampaikan terus Al-Quran itu, sampaikan terus. Karena manusia ada dua kelompok di hadapan Al-Quran. Jadi pengantar tadi sangat bermanfaat ketika kita menyampaikan tafsiran ini. Karena ketika tafsiran ini kita panjang-panjangkan, kita tidak akan keluar. Apa sebab? Sebab kita sudah dibatasi oleh pengantar tadi. Sesungguhnya telah datang kepadamu. Sudah kita rasakan makna kata datang. Sesungguhnya telah datang kepadamu basair, keterangan-keterangan yang jelas. Basair ini jamak dari basirah. Basirah sebenarnya adalah pandangan hati. Kita ada pandangan mata dan kita juga ada pandangan hati. Pandangan mata, kalau disebut pandangan mata, kaitannya dengan mata. Mata adalah organ tubuh, sifatnya fisik. Tetapi pandangan mata itu sifatnya abstrak, maknawi. Ada orang punya mata, tetapi dia tidak bisa memandang, karena Allah tidak beri kekuatan memandang pada mata tersebut. Kita lihat ada orang buta itu punya mata, tetapi dia tidak punya pandangan, disebabkan Allah tidak memberikan kekuatan memandang padanya. Kita dulu pada waktu muda-muda, bagi siapa yang sekarang sudah tua dan berkacamata dan kabur pandangannya, mata yang ia gunakan sekarang sama dengan mata yang ia miliki dahulu, tak ada bedanya. Mata yang sama, tetapi pandangan berbeda. Pandangan dulu tajam sekali, yang dekat nampak, yang jauh pun nampak. Tetapi sekarang ini yang dekat tak nampak lagi, yang jauh pun juga tak nampak. Apa sebab? Sebab kekuatan pandangan itu telah melemah. Jadi ada dua, ada mata, ada pandangan mata. Begitu juga hati, ada pandangan hati. Hati ada, tetapi tak semua orang yang punya hati itu punya pandangan hati. Ayat-ayat Al-Quran adalah sebagai sebab bagi hati untuk memandang. Maka disebutlah, sesungguhnya telah datang kepadamu ayat-ayat Al-Quran sebagai keterangan-keterangan jelas yang membuat hati itu memiliki kekuatan memandang. Kita andaikan punya mata tetapi tidak ada kekuatan pandangan, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Umpamanya, kekuatan pandangan kita itu akan terhalang dengan apa? Dengan kegelapan.
dengan kegelapan. Meskipun kuat pandangan mata kita, tetapi kalau tidak ada cahaya, bisa kita melihat? Tidak bisa melihat, bagaikan buta. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah disebut juga sebagai cahaya yang akan menampakkan kepada kita sesuatu yang tersembunyi itu menjadi jelas. Ayat-ayat Al-Quran di dalam ayat ini disebut sebagai basair, maka ia adalah juga, kalau bagi mata adalah cahaya seperti cahaya yang kita ketahuinya, bagi hati pun juga sebagai cahaya, sehingga hati itu memiliki kekuatan dengan cahaya tersebut untuk melihat yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi itu adalah perkara-perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib itu adalah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan ini hanya difahami oleh orang-orang yang telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya iman. Yang dengan iman itu ayat-ayat Al-Quran akan menampakkan kepada mereka yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Telah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas, diambil dari kata basira. Mengapa Allah gunakan kata basair, basirah di sini? Untuk menerangkan bahwasanya ayat Al-Quran itu adalah sebagai yang menjelaskan seperti kekuatan yang ada pada hati sehingga ia dapat berfungsi untuk melihat. Kemudian ia bagaikan juga cahaya yang akan menampakkan yang tersembunyi. Jadi ada dua yang bisa difahami dari kata basair. Pertama adalah sebagai kekuatan untuk melihat, dan satu lagi adalah sebagai cahaya yang membantu kita untuk melihat. Sehingga Allah gunakanlah kata basair di sini sebagai mewakili Al-Quran. Allah tidak gunakan kata Al-Quran, sebab kalau digunakan kata Al-Quran maka nanti difahami adalah sebagai yang dibaca. Nah, diambil dari kata qara'a, yaqra'u. Tapi digunakan kata basair supaya difahami bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai kekuatan bagi hati untuk melihat, dan Al-Quran itu sebagai cahaya bagi hati untuk melihat yang tersembunyi. Inilah dia kelebihan tafsir Al-Quran, yaitu setiap kata yang digunakan di dalam Al-Quran apabila ditafsirkan maka ia akan membantu kita untuk mengetahui kandungan ayat, sehingga mudah bagi kita untuk menjadikan petunjuk dan bimbingan di dalam hidup. Sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Wahai kafir Quraisy, wahai orang-orang musyrik Mekah, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah dari Tuhanmu. Tuhanmu yang menciptakanmu, Tuhanmu yang mengatur hidupmu. Maka semestinya kamu menerima Al-Quran yang datang dari penciptamu itu, kalau kamu mau hidup selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Ini adalah penyampaian dari Rasulullah kepada mereka. Kemudian diberikan kabar gembira kepada mereka dan diberi juga peringatan kepada mereka, yaitu faman absara fali nafsi, maka barang siapa yang melihat kebenaran melalui ayat-ayat Al-Quran yang merupakan keterangan-keterangan yang jelas itu, maka barang siapa yang melihat kebenaran, maka bagi dirinya sendiri. Artinya maka dia akan mendapatkan manfaat, dan manfaat itu adalah bagi dirinya sendiri. Waman amiya, dan barang siapa yang buta, fa'alaiha, maka dia sendirilah yang akan menanggungnya. Absara, digunakan kata absara karena sebelumnya digunakan kata basair. Basair sudah kita terangkan tadi. Absara maknanya melihat. Melihat dengan apa? Melihat dengan mata. Dengan mata apa? Kalau kaitannya dengan perkara yang gaib, melihat dengan mata hati. Kita ada dua mata, ada mata kepala, ada mata hati. Mata kepala ini untuk melihat fisik
yang nampak-nampak, yang bisa dicapai oleh panca indera. Tapi kalau hati itu melihat yang non-fisik, metafisik, melihat perkara-perkara yang gaib. Maka apabila Allah sambut dengan kata waman amia, dan barang siapa yang buta, maka yang dimasukkan buta di sini buta apa? Buta mata yang di kepala? Tidak, karena orang yang menolak Al-Quran itu, yang menolak kebenaran itu, memiliki mata kepala dan mereka melihat. Tetapi mereka tetap menolak kebenaran juga, meskipun keterangan yang jelas sudah sampai kepada mereka, bermakna mereka buta. Buta apa? Buta hati. Ini disebutkan dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata yang di kepala, walakin ta'mal qulub. Akan tetapi yang buta adalah hati, allati fis sudur, yaitu yang berada di dalam dada. Maka ketika disebut kata waman amia, dan barang siapa yang buta, maka ini maksudnya buta hati, fa'alaiha, maka dia sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Wama ana alaikum bihafiz, dan tidaklah aku ini sebagai pemelihara ke atasmu, wahai orang-orang musyrik Mekah. Kamu sendiri yang akan tanggung akibatnya. Karena masing-masing membawa diri masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang berdosa, dia sendiri yang akan tanggung akibatnya. Ayat ini sama dengan ayat yang lain, umpamanya seperti in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, kamu sendiri yang akan tanggung akibatnya. Bermakna di sini ada kabar gembira, di sini ada peringatan. Kabar gembira bagi orang yang mau menerima kebenaran, peringatan bagi orang yang masih saja menolak kebenaran. Ayat berikutnya, wa kadzalika nusarriful ayat, dan demikianlah kami mengulang berkali-kali ayat-ayat Al-Quran. Berapa banyaknya ayat Al-Quran? 6.600 ayat lebih, diulang berkali-kali. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya orang-orang beriman bertambah keimanan mereka, dan supaya orang-orang kafir pula disebabkan karena kesombongan dan kedengkian yang menguasai hati mereka, semakin menolak kebenaran. Mereka semakin menolak kebenaran karena memang mereka tidak mau membuang kesombongan dan kedengkian. Andaikan mereka mau membuang kesombongan, mau membuang kedengkian, saya ini tak tahu apa-apa, maka saya mau belajar, ini akan menerima kebenaran. Tetapi tidak mau menyiapkan hati itu menerima kebenaran, disebabkan karena telah ditutupi oleh kesombongan dan kedengkian. Akhirnya setiap kali ayat Al-Quran disampaikan, karena ayat Al-Quran disampaikan berulang kali, setiap kali ayat Al-Quran disampaikan, menolak, sampaikan lagi, menolak, berkali-kali disampaikan, berkali-kali menolak. Maka apabila kita telah menyampaikan kebenaran kepada masyarakat berkali-kali dan berkali-kali pula ditolak, jangan sedih. Apa sebab? Memang demikianlah keadaannya. Yaitu ada kelompok yang menolak, waliyaqulu darast, dan supaya mereka mengatakan kamu telah mempelajarinya. Ini adalah kelompok yang menolak. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak percaya kepadamu sebagai seorang Rasul yang menerima ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan kepada kami. Kami tak percaya. Apa yang kamu sampaikan ini adalah yang kamu pelajari, yang kamu pelajari dari orang-orang yang menerima kitab suci sebelum ini. Apa tujuan perkataan mereka itu? Tujuannya adalah menolak kebenaran ayat-ayat Al-Quran sebagai firman Allah, dan menolak Rasulullah sebagai seorang Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi mereka menutup diri, menutup hati
mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka menolak kebenaran tersebut. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, walinubayyinahu liqaumi ya'lamun, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu bagi kaum yang mengetahui. Bagi kaum yang mengetahui kebenaran, disebabkan mereka mau membuka diri, kemudian mereka mendapat ilmu, mereka mengetahui yang benar itu benar, kemudian mereka mendengarkan ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka berulang kali, maka bertambah-tambahlah iman mereka. Seperti sekarang ini, kita dengar ayat, bertambah iman. Nanti tak berapa lama ayat yang sama juga disampaikan lagi, kandungannya hampir sama, disampaikan lagi, bertambah iman kita. Karena kita masuk ke dalam kelompok yang kedua ini, bertambah iman, bertambah iman, bertambah iman, nanti sampai ke tahap yakin kepada Allah, bertambah yakin, sampai kepada keyakinan yang tetap. Apabila sudah tetap keyakinan, maka kita melihat inilah dia kebenaran, dan kita akan mengikutinya, kemudian kita akan memperjuangkannya, kemudian kita hidup di atas kebenaran itu, dan kita pun bersedia mati di dalam kebenaran itu. Sudah sampai ke tahap ini? Ini kelompok yang kedua di depan Al-Quran. Kita buka hati kita untuk menerima Al-Quran, kemudian kita mengetahui kebenaran. Setelah mengetahui kebenaran, kemudian ayat Al-Quran disampaikan kepada kita berulang kali. Ini dah 7 tahun kita ini mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini, mulai dari awal Al-Quran. Maka bertambah-tambahlah iman kita sampai ke tahap yakin. Akhirnya tak ada lagi ragu sedikit pun, tidak ada. Kalau disebut persentasenya 100%, tidak ada 1% pun ragu lagi. 100% penuh, sudah yakin. Ini dia kebenaran Al-Quran yang datang dari sisi Allah. Setelah itu saya mesti mengikutinya. Bagaimanapun keadaan, saya mesti mengikutinya. Yang selama ini saya telah jalankan bertentangan dengan Al-Quran, mesti saya tinggalkan pada diri kita sendiri. Setelah itu kita sampaikan kepada masyarakat, ikuti Al-Quran ini. Kita berdakwah menyampaikannya kepada masyarakat. Ketika menyampaikannya, banyak yang menolaknya. Bahkan kita pun mungkin akan dimusuhi dan dibenci. Bahkan kita pun akan menanggung akibatnya. Mungkin akan disakiti, mungkin akan dipenjara, mungkin juga akan diancam bunuh, dan lain sebagainya. Berhenti? Tidak. Mati sekalipun kita bersedia untuk menyampaikan kebenaran ini. Inilah dia dua kelompok manusia di hadapan Al-Quran dari dahulu hingga sekarang dan sampai ke akhir zaman. Maka kita sangat bergembira karena pada hari ini sudah mulai ramai yang belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran, kemudian sampai kepada tahfiz Al-Quran, menghafaz Al-Quran, kemudian beramal dengan Al-Quran, kemudian seterusnya memperjuangkan Al-Quran. Ayat berikutnya, ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Setelah Allah memerintahkan Rasulnya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang musyrik, Allah menyampaikan kepada Rasulnya, wahai Rasulku, sekarang kepada dirimu sendiri lagi. Tadi perintahku supaya kamu menyampaikannya kepada kaummu, sekarang kepadamu sendiri wahai Rasulku, terus ikuti wahyu yang diturunkan kepadamu. Artinya apapun sikap mereka, sikap kaummu itu, apapun sikap kaummu ikut, jangan peduli dengan sikap mereka itu. Yang penting sekarang kamu wahai Muhammad terus mengikuti wahyu yang diturunkan kepadamu. Artinya istiqomahlah kamu, tetaplah hendaknya pendirianmu dalam mengikuti kebenaran, yaitu mengikuti wahyu yang telah diturunkan kepadamu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Ini disebut sebagai ayat mu'taridah, yaitu ayat yang menjadi perantara di antara ayat-ayat yang ada.
Apa dia kandungan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah? Kandungannya adalah menetapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, ini diulang oleh Allah di sini sebagai mengingatkan, sebagai menegaskan bahwasanya wahai Muhammad, teruslah kamu berpegang di atas kalimah la ilaha illallah sampai meninggal dunia. Karena pangkal ayat tadi, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Untuk memegang la ilaha illallah ini, ini berat, karena akan dimusuhi. Kemudian akan bertentangan dengan kehendak hawa nafsu. Tetapi tetaplah istiqamah di atas la ilaha illallah. Andaikan berhasil sampai ke akhir hayat, barang siapa yang akhir hayatnya ketika hendak meninggal dunia dapat dia menyebut la ilaha illallah, maka surga tempatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Jadi perjuangan hidup kita sebenarnya adalah memastikan diri untuk tetap terus di atas kalimah yang mulia ini. Maka ditegaskan di sini, yaitu dengan memunculkan kalimah la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Adapun tentang orang-orang musyrik yang menolak kebenaran yang kamu sampaikan, yang menentangmu, bahkan yang memusuhimu. Kalau pada masa Rasulullah dahulu sampai ke tahap hendak membunuh Rasul. Masih ingat pada malam hijrah, rumah Rasul dikepung. Mereka akan membunuh Rasul. Peduli apa dengan mereka? Karena kamu sebagai seorang Rasul, wahai Muhammad, tugasmu adalah menyampaikan, sampaikan. Kemudian kalau mereka berpaling, tidak mau menerima kebenaran, maka berpaling pulalah dari mereka. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik itu kalau mereka tetap juga tidak mau menerima kebenaran. Ayat berikutnya, walau sya'allahu ma asyraku, dan kalaulah Allah menghendaki, tidaklah mereka itu mempersekutukan Allah. Kalaulah Allah menghendaki, kalaulah, ayat ini bermakna ayat syartiyah, ayat andaian. Kalaulah Allah menghendaki, tidaklah mereka itu mempersekutukan Allah. Artinya dengan bahasa yang lain, kalaulah Allah menghendaki, Allah boleh saja memaksa mereka untuk beriman, untuk mentauhidkan Allah. Allah mampu berbuat demikian? Mampu. Karena Allah Maha berkuasa ke atas siapapun. Kehendak manusia Allah yang menguasainya. Allah boleh saja paksa manusia untuk mentauhidkannya, tetapi Allah tidak berbuat demikian. Mengapa Allah tidak berbuat demikian? Sebab hidup di dunia ini Allah telah tetapkan sebagai ujian. Kalau disebut ujian, bermakna Allah memberikan pilihan. Dipersilahkan manusia untuk memilih, beriman atau kafir. Itulah dia ujian. Ujian itu maknanya pilihan. Anak kita ujian di sekolah, ada pertanyaan, maka akan diberi jawaban A, B, C, D. Itu kan pilihan. Dari 4 jawaban itu A, B, C, D, ada satu yang benar. Maka dipersilakan memilih. Dengan mempersilahkan memilih, itulah dia ujian. Tapi kalau ibu gurunya pula mengatakan ini A, pilih A, wajib pilih A, saya paksa kamu pilih A, jadi ujian? Tak jadi ujian. Jadi ujian itu disebut ujian adanya kuasa memilih. Maka Allah berikan kuasa memilih kepada manusia. Orang-orang musyrik memilih untuk mempersekutukan Allah. Karena itu pilihan mereka, maka Allah pun menghendaki pilihan mereka itu sebagai memberlakukan
ujian di dalam kehidupan dunia ini. Karena memang hidup ini adalah sebagai ujian. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup adalah untuk menguji manusia. Dan ujian yang paling besar adalah memilih antara dua, yaitu keimanan dan kekufuran. Aashkur am akfur? Apakah aku ini akan bersyukur ataukah aku ini akan kufur? Ini ujian yang paling berat. Ujian yang paling utama, dan ujian ini yang menentukan. Pilih keimanan, bersyukur karena nikmat Allah telah diberikan kepada kita, kemudian kita menerimanya, beriman, surga sebagai kediaman. Kufur, tak mau memilih keimanan tetapi menutupi kebenaran. Kekufuran maknanya menutupi kebenaran, menolak kebenaran, maka neraka sebagai tempatnya. Adil. Buat baik dapat baik, buat buruk akan dapat buruk. Jadi ketika Allah menyebut, dan kalaulah Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mempersekutukan Allah, maknanya sebenarnya Allah adalah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Andaikan mereka mempersekutukan Allah, keburukannya bukan kepada Allah, tapi keburukannya kepada mereka sendiri. Maka mereka yang tanggung akibatnya. Mengapa Allah tak paksa mereka? Sebab hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Nah, apabila hidup ini sebagai ujian dan masing-masing memilih, maka yang bertanggung jawab adalah masing-masing. Rasulullah tidak bertanggung jawab ke atas kalian manusia, karena tugas Rasulullah hanyalah menyampaikan kebenaran. Ujung ayat, wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, dan tidaklah kami menjadikanmu sebagai pemelihara ke atas mereka. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidaklah kamu sebagai yang menguruskan urusan mereka. Maka tugasmu wahai Rasul telah sempurna, yaitu menyampaikan kebenaran. Kemudian mereka menolaknya, mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Berarti pelajaran bagi kita, Rasulullah telah menyampaikan tugas baginda, yaitu menyampaikan kebenaran kepada kita. Sekarang kitalah sendiri sekarang ini. Kita sekarang mau beruntung dan akan ditempatkan nanti di dalam surga, maka terimalah Al-Quran itu sebagai kebenaran dari sisi Allah. Keterangannya jelas, menampakkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Manfaat kembali pada diri kita sendiri. Tak mau tanggunglah akibatnya sendiri. Akibatnya bukan hanya di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, akibatnya di dunia ini juga. Dirinya berantakan, keluarganya kacau balau, kehidupannya sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, Al-Quran, maka kehidupannya akan sempit, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti ia dibangkitkan dalam keadaan buta. Tadi disebut juga kata buta. Kemudian si malang ini pun berkata nanti di hadapan Allah, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah aku dahulu ketika di dunia melihat? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka Allah pun menjawab, telah datang kepadamu ayat-ayatku, tapi kamu membutakan matamu. Mata apa yang dibutakan? Mata kepala terang, mata hati. Karena kamu telah membutakan mata hatimu, kamu melupakan ayat-ayatku, maka pada hari ini pun kamu dilupakan. Yaitu dilupakan dengan tidak memberikan mata kepala kepadamu, sehingga kamu menjadi buta. Tanggung akibatnya, karena hidup inilah sebagai ujian. Yang berhasil dalam ujian, bersenanglah. Yang gagal dalam ujian, maka jalanilah hukuman. Ia adalah sebagai kabar gembira bagi kita, dan sekaligus ia adalah sebagai peringatan. Mudah-mudahan kabar gembira dan peringatan ini adalah petunjuk dan bimbingan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.